Oke, selamat datang kembali di latihan simulasi dinamika molekuler. Nah, di video yang terakhir kita sudah belajar bagaimana cara kita untuk melakukan seleksi menggunakan VMD. Terus kemudian kita sudah melakukan preparasi untuk simulasi DFTP, MD. Nah, oke, sekarang kita akan mencoba masuk ke tahap preparasi yang lebih lanjut. Kita pindah dulu ke direktori simulasi kita. Nah, misalkan kita masuk ke yang AL2O3 clean DFTP dulu. Nah, di sini kita sudah memiliki kristal yang AL2O3 yang sudah kita pisahkan dari lapisan airnya. Nah, sebelum masuk ke DFTP, kristal ini harus kita simulasi kembali menggunakan simulasi dinamika molekuler klasik. Untuk gunanya apa? Agar gunanya ke si permukaan ini yang tadinya dia berinteraksi dengan air, agar dia kemudian berinteraksi dengan vakum. Nah, proses ekuilibrasi ini melibatkan kenaikan suhu dari 1 Kelvin hingga ke target temperatur kita, yaitu 298 Kelvin. Nah, oke. Yang pertama-tama adalah kita butuh beberapa file seperti file dat, mol descriptor, dan guf yang sudah kita siapkan sebelumnya. Terus kita butuh file .in. Terakhir kita butuh file rst. Nah, rst ini akan kita buat menggunakan AL2O3 XYZ nya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita buka kita copy dulu menjadi AL2O3 RST. Kemudian kita menggunakan text editor, bisa menggunakan Vim atau menggunakan text editor yang lain, misalkan Cauret. Apakah saya punya text editor? Di sini menggunakan Mousepad. Bagi teman-teman yang suka di terminal, kita bisa menggunakan Vim. Nah, di sini kita hapus dulu 3 baris pertama dari tiga bagian paling atas dari XYZ kita hapus dulu, save. Nah, terus kemudian kita menggunakan script cout untuk mengubah dari struktur XYZ ke RST. Nah, biasanya saya menggunakan cout yang sudah saya buat dulu, sehingga nanti tinggal copy paste saja. Nah, sebentar, saya carikan dulu di blog saya, karena kita akan mencoba membuat cout. Kita akan menggunakan cout untuk membuat sekitar 20 kolom. Jadi ini maaf, ini tadi kepencet. Oke, cout, kita search cout di Nix 502, kemudian cout NSEED. Ini saya buat tahun 2015 ketika masih short visit di Innsbruck dulu, agar kedepannya tidak perlu masuk mentah satu-satu lagi. Nah, di sini dia. Di sini kita ekstrak pentah coutnya. Kita cuma butuh ini. Nah, ini kita copy. Oke, kemudian kita masuk ke terminal tadi. Nah, sekarang kita gunakan pentah cat -n untuk menampilkan line number dari AL2O3.rst. Oke, di sini ada line number, ada atom, posisi X, Y, dan Z. Terus kita pipe ke cout. Nah, di sini ada beberapa karakter yang harus kita hapus dulu, seperti tanda aksen, kemudian double aksen, semua double aksen ini kita hapus. Nah, maksud perintah cout ini apa sebenarnya? Nah, maksud perintah cout ini adalah si cout ini dia akan membuat kolom-kolom baru dengan urutan seperti ini. Kolom pertama adalah nama atom. Terus kolom kedua adalah nomor indeksnya, line numbernya. Kolom ketiga adalah nama atom. Kolom keempat adalah posisi XYZ di sekarang. Kolom berikutnya merupakan gaya.
kolom berikutnya lagi merupakan posisi gaya kecepatan di posisi sekarang, dan yang kolom 3 kolom terakhir itu bukan 3 kolom sih, 3 variabel yang terakhir adalah posisi, gaya, dan kecepatan di yang akan datang. Nah, karena kita simulasinya tidak tahu posisi yang akan datang, maka kita set semuanya menjadi 0. Coba lihat. Oh, ada error di sini. Nah, ini harus hati-hati karena biasanya muncul error. Coba kita oke. Dia muncul sintaks error. Sebentar, saya coba cek dulu satu pelan-pelan. Ini sudah diganti. Sini double. Satu dari ini double. Ini satu double. Setelah 3 itu 1 double. Ini double. Mungkin yang sini sebentar. Nah, tadi ada satu tanda double aksen yang kehapus di setelah $2 ini, harusnya ada 2 double aksen tapi tadi ada 1. Nah, terus kemudian dari sini kita redirect ke katakanlah saya suka pakai nama file A rst. Kemudian kita menggunakan perintah move untuk mengubah dari ARST ini menjadi ke RST kita. Sebentar, move a.rst ke al23.rst, kita timpa. Nah, terus kita gunakan mousepad atau text editor yang teman-teman miliki untuk mengedit ini. Nah, oke, sekarang file ini ada file RST-nya. Nah, di sini kita perlu menambahkan informasi berupa box. Jika teman-teman tidak tahu ukuran boxnya, bisa dilihat di file sebelumnya. Misalkan di sini kita lihat head RST. Nah, dia adalah ukuran boxnya. Ini kita copy paste saja ke RST kita yang baru. Oke, nah sudah di copy paste kan. Terus sekarang kita harus menyesuaikan indeks atomnya sesuai dengan yang ada di mol deskriptor. Nah, kalau di mol deskriptor itu coba kita lihat H2O, si alumina dia nomor 2, si oksigen dia nomor 3. Berarti yang OO ini kita ganti dengan 2, 3 dan 2. 3 ini replace 3, kemudian replace all in documents, kemudian replace all. Nah, untuk AL kita replace dia menjadi 2, replace all. Kemudian kita close, kita cek lagi boxnya apakah sudah betul. Oke, dan terus kita simpan. Nah, terus sekarang yang kita perlukan adalah kita perlu membuat berbagai macam file input untuk kenaikan temperaturnya. Kita copy misalkan al2 01.in al2. Teman-teman bisa menggunakan perintah for jika ingin mengcopy dengan cepat, tapi karena ini cuma sedikit, saya menggunakan perintah cp biasa biar tidak, jika terjadi error, gampang untuk mendeteksi. Oke, sekarang kita sudah punya sekitar 9 file input untuk simulasi. Nah, kita buka lagi menggunakan mousepad al201. Kita edit dulu yang pertama. Nah,
Di sini kita menggunakan end step 5000, kemudian time stepnya ini kita ganti 0,5 coba agar dia tidak crash. Kita turunkan end reset ini 5, trash on, output break ini sama, award. Nah ini kita ganti menjadi 1 target temperaturnya. Terus manostart dan balance nya kita hapus karena kita akan melakukan simulasi di NVT. Nah water intranan, terus integratornya kita menggunakan velocity fairlay karena kita tidak menggunakan rattle. Rattle itu gunanya untuk melakukan constraint atau rigid body simulation, tapi karena di sini tidak ada air jadi kita tidak perlu menggunakan rattle. Terus rattle-nya ini berarti bisa kita hapus. Nah long range nya ini, nah ini kita ganti misalkan dia L2. Oke, nah terus ini jika teman-teman mau ini bisa di copy sih. Nah, kita misalkan L2 O3 vakum replace all, close, kemudian kita save agar cepat. Kita copy kemudian kita open yang nomor 2 kita hapus, paste. Nah temperaturnya kita naikkan, ini misalkan 50, terus ini dia menjadi vakum 01, ini vakum 2. Oke. Nah khusus yang terakhir, yang ke-8, tadi kan kita menaikkan suhu dari 1, 50, 150 dan seterusnya kan. Nah yang 8 ini kita akan menggunakan samplingnya ini kita end resetnya ini kita hapus, terus katakanlah ini kita naikkan dia menjadi 100.000 mungkin untuk samplingnya. Bentar, ini saya copy paste dulu semuanya. Nah ini end resetnya ini kita hapus, terus ini kita ganti samplingnya mungkin biar agak banyak di 100.000. Nah time stepnya 0,5, terus ini 298. Nah terus ini kita ganti dia menjadi vakum nomor, karena ini input file nomor 8 berarti dia RST nya nomor 7. Nah ini kita running minus 0,8, reverse all, close. Oke, ini sebenarnya sudah tersimpan, sudah jadi. Kita tutup mousepadnya. Nah sekarang yang kita butuhkan adalah kita butuh satu file script agar semuanya itu bisa running. Caranya adalah kita buka mousepad lagi, kita misalkan kita tuliskan interpreter kita. Terus terus kita cari di mana program GMCF kita berada. GMCF kita berada di home, Miko, MD, GMCF. Oke, nah ini kita copy. Nah ini sesuaikan dengan alamat folder punya teman-teman ya, di manakah GMCF itu akan berada. Nah terus oke, ini kita kopikan ke sini. Nah terus ini kita tuliskan nama file kita 01.in, ini C, kita kopikan. Ini kita kopikan, ini jadi nomor 2, 3,
ini jadi nomor 4, 5, 6, 7, dan 8. Yang terakhir ini kita hapus. Oke, kita simpan. Katakanlah run al2o3 vakum md.sh. Nah, terus kita ubah dulu nih permisinya dia agar dia bisa kita eksekusi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ini tidak ada XX, itu artinya eksekusi, jadi cuma dibaca dan ditulis tapi tidak bisa dieksekusi. Nah, caranya adalah kita ubah chmod o plus x run vakum sh. Oke, nah terus sekarang kita coba running hub run vakum sh. Ini ada error. Coba kita, ini kenapa error, kita coba lihat. Oke, jadi si QMCF nya dia minta untuk di compile ulang, atau mungkin kita bisa source.basrc dulu, terus coba kita kembali. Nah, kalau ini kita hapus dulu file outnya yang gagal tadi. Nah, coba kita tanpa nohab. Nah, dia masih error. Coba kita lihat. Ya, berarti kalau errornya kayak gini berarti si QMCF itu dia minta untuk di compile ulang. Maka kita compile dulu QMCF nya. Source clean make. Oke, terus kita pindah ke direktori kita tadi, skripsi 1-1-2 latihan AL3 clean. Oke, kita coba lagi ya, semoga ini bisa. Oke, nah salah harusnya barang. Nah, di sini terlihat muncul error, yaitu about initialization total system equal is not 0, please correct the input file. Berarti input file kita ada yang salah. Berarti kita buka dulu. Karena kita menggunakan eval summation, jadi charge kita tuh harus dia sama dengan 0. Dia tidak boleh sama dengan tidak 0, dia harus netral. Terlihat di sini. Ini cuma ada 539, ya kan? Ini masih kurang satu atom, satu koordinat dari atom Al. Nah, caranya bagaimana? Untuk mengatasi ini, caranya adalah kita buka VMD yang kemarin. VMD katakanlah AL23 MD01.xyz. Nah, kita coba seleksi sekarang grafik representation. Kita mulai dari indeks 0 ya, indeks 0 to 539. Nah, terus sekarang kita save koordinat. Ini XYZ 499, indeks save. Terus kita timpa aja ini ya, 23 XYZ ya. Oke, terus
Nah, sekarang bisa teman-teman lihat di sini. Di sini koordinat yang terakhir dia adalah 0,7710 ini kan. 2270 ini. 539 65568. Oke, kita vim air23.xyz. Ini nih benar. Oh ya, ya masalahnya di sini teman-teman. Masalahnya adalah di VMD itu ada koordinat atau simbol atom X. Itu yang menyebabkan kita kekurangan satu aluminium. Sekarang kita coba lagi. Nah, seleksi VMD-nya. Kita mulai dari save coordinate. Kita mulai dari sini. Representasi index 1 to 540. Nah, terus kemudian kita save. Jadi kenapa ada X? X itu gunanya untuk apa namanya? Ini 541 coba. Nah, sebentar, coba saya mau ngetes yang ini 540 kan. Saya mau ngetes yang indeks 541 dia ada di mana. Ini kita harus hati-hati. Oh ya, 541 dia ada di air, apa namanya, air, berarti kita benar 540. Oke, kita save lagi koordinatnya. Ini 499, terus ini save. Nah, oke, sudah. Nah, sekarang kita cek. Nah, sekarang dia udah benar. Nah, terus yang ini kita kopikan ke RST kita, atau kita copy aja yang dari sini. Atau kita copy yang dari sini juga bisa. Kita copy dari sini. Nah, kita copy, kemudian ini kita pastekan di sini. Ini berarti dia berapa? 540. Ini save dulu, terus ini kita tutup VMD nya, kita sudah tidak butuh ini. VMD main, ke quit, yes. Terus ini kita kopikan, jadi kalau melakukan simulasi itu harus berhati-hati ya, karena ada banyak sekali sumber error yang tidak kita sangka, entah itu nanti di setup simulasi atau di sistem kita salah. Nah, itu harus selalu dicek. Pokoknya jangan buru-buru, sabar, dicek satu-satu semuanya. Nah, terus kita coba running lagi sekarang. Nah, ini sudah jalan simulasinya. Kita coba lihat. Tel -F vacuum out. Nah, ini sudah jalan. Nah, dilihat di sini temperaturnya dia sudah bagus. Dia, karena kita menggunakan scaling sampai 50 kali, berarti dari 50 step pertama dia temperaturnya akan sesuai dengan temperatur target. Nanti setelah ini dia akan naik, ya kan, naik, terus kemudian akan turun lagi. Oke, masih naik. Ayo turun. Ya, dia mulai turun. Nanti dia akan turun ke temperatur yang kita inginkan. Nah, dia turun lagi kan. Ini tipikal untuk ekilibrasi sebuah sistem di MD jika kita mulai dari suhu 1 Kelvin. Jadi suhu 1 Kelvin itu dia sebenarnya sama dengan proses geometri optimasi. Jadi kita mengoptimasi geometri dulu sistem kita, kemudian nanti kita naikkan suhunya agar kita bisa mendapatkan konfigurasi yang lebih banyak. Turun.
ya dia akan sedikit fluktuatif tapi tidak masalah. Oke, kurang lebihnya itu dulu untuk video kali ini. Nanti akan kita sambung lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.